Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan nafas kehidupan sampai sekarang ini. Hampir kita meninggalkan tahun 2020. Tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Sangat ajaib pertolongan yang kita alami dari Tuhan kita. Dan biarlah hati kita mengucap syukur atas semuanya itu. Dan hari ini marilah kita memulai dengan persekutuan dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Dan Tuhan terus menopang menolong kami. Terima kasih hari-hari kami. Terima kasih pertolongan. Terima kasih kalau di sekeliling kami penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Sehingga membuat kami untuk terus-menerus mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan. Kami bersyukur agar kami tidak membanggakan diri dengan kekuatan kami. Tetapi supaya kami bersandarkan diri kepadamu saja Tuhan. Kami percaya. Terima kasih segenap keberadaan kami. Hari ini kami mohon pertolongan-Mu, lindungilah kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami, agar kami makin hari dan makin dikuatkan untuk mengiring Engkau. Kami berserah, kami mohon layakan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini, yaitu dedikasi seorang yang melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya dedikasi? Apa maksudnya? Dedikasi adalah keberanian untuk membayar harga, atau istilah lainnya adalah sebuah pengorbanan. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya adalah apakah di dalam melayani Tuhan dibutuhkan dedikasi? Salah satu fenomena yang muncul di dalam gereja-gereja Tuhan dewasa ini adalah ada banyak orang-orang yang mau melayani Tuhan, namun tidak punya atau tidak memiliki dedikasi di dalam pelayanan. Kita ambil contoh saja yang sederhana, ada orang-orang yang walaupun telah dijadwalkan untuk melayani, namun ia dengan enteng tidak hadir tanpa pemberitahuan. Nah, saudara, itu hanya contoh sederhana saja. Nah, ini menggambarkan tidak adanya dedikasi di dalam pelayanan. Tidak adanya pengorbanan di dalam pelayanan. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mempunyai dedikasi dalam melayani Tuhan adalah Rasul Paulus. Paulus berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus. Apa artinya saudara? Jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apa artinya? Bagi Paulus, jika ia harus hidup, harus ada di dalam dunia ini, maka yang akan dia kerjakan adalah bekerja bagi Tuhan. Ya, menghasilkan hasil bagi pekerjaan Tuhan, menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan. Apa buahnya? Yaitu ini adalah orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang menjadi percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaannya akan Injil Kristus. Jadi Paulus adalah tokoh yang patut kita teladani.
tokoh yang benar-benar menjadi teladan dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, saudara, mengapakah seorang yang melayani Tuhan ia harus mempunyai dedikasi di dalam melayani? Jawabannya adalah yang pertama, karena tanpa dedikasi atau tanpa pengorbanan, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan pelayan Tuhan, walaupun ia seolah-olah melayani. Apa yang menyebabkan seseorang disebut pelayan? Tentu saja dedikasinya atau pengorbanannya untuk merendahkan diri dengan menjadikan dirinya hamba dari majikannya. Ini berarti, saudara, jika waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut hambanya Tuhan Yesus Kristus, maka itu berarti kita ini secara otomatis harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, bagaimanakah seseorang pelayan dinilai baik dan setia? Apakah seorang pelayan itu dinilai baik dan setia berdasarkan penampilannya? Di mana semakin pelayan itu cantik atau makin tampan, maka disebut semakin baik dan semakin setia. Pasti tidak demikian pengertiannya. Nah, saudara, kita ambil saja seorang asisten, contoh seorang asisten rumah tangga ya. Kalau kita punya asisten rumah tangga ya, menurut kita asisten rumah tangga yang baik itu dan setia itu yang bagaimana? Yang baik dan setia itu adalah asisten rumah tangga yang tulus mengabdikan dirinya pada pekerjaannya. Asisten rumah tangga yang baik adalah bukan asisten rumah tangga yang bekerja ini dan itu saat majikannya ada atau menyuruh dia, tetapi asisten rumah tangga yang mau mengerjakan ini dan itu tanpa disuruh, ia tetap mengerjakannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah gambarannya dedikasi. Dedikasi adalah penilaian bagi seorang hamba. Tanpa dedikasi, maka seseorang tidak bisa dikatakan ia seorang yang melayani Tuhan. Tanpa pengorbanannya, maka ia tidak dapat disebut sebagai seorang yang melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, tanpa dedikasi, pelayanan yang kita lakukan walaupun sangat hebat di mata manusia akan dinilai nihil oleh Tuhan. Jika karena apa? Jika dedikasi yang kita lakukan itu adalah bukan pengorbanan, tetapi karena kita menyombongkan diri. Saudara, dedikasi adalah kemauan diri untuk berkorban bagi Tuhan. Ya, dengan istilah lain, dedikasi adalah sebuah pengabdian diri kepada Tuhan. Nah, hakikat pelayanan sendiri adalah pengabdian diri. Jadi tanpa pengabdian diri, sebuah pelayanan yang kita lakukan tidak punya nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Gak ada apa-apa. Nol, nihil nilainya jika kita tidak punya pengorbanan untuk melakukannya. Nah, saudara, sebuah pelayanan yang dikerjakan seseorang biarpun nampak hebat, bahkan dinilai orang, wah luar biasa. Tetapi jika tanpa pengorbanan, dedikasi kita kepada Tuhan, artinya pengorbanan pelayanan itu bukanlah wujud dari pengabdian diri kepada Tuhan. Maka pelayanan yang kita lakukan, walaupun itu sangat hebat di mata manusia, akan dipandang nol besar oleh Tuhan. Tidak ada nilainya apa-apa. Sekali lagi, saudara, marilah kita belajar dari Rasul Paulus. Ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Apa artinya, saudara? Artinya adalah bagi Paulus, jikalau ia harus hidup di dalam dunia ini, maka kehidupan yang dijalaninya adalah untuk Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya.
Rasul Paulus hidup bukan untuk dirinya sendiri, namun ia mengabdikan dirinya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mencari orang yang punya prinsip seperti Rasul Paulus ini pasti sangat sulit. Di zaman ini kebanyakan manusia hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk keinginannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, pokoknya adalah untuk kesenangannya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Paulus. Hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini, mari kita gunakan untuk mengabdikan diri bagi Kristus, bekerja bagi Kristus. Hidup ini adalah untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, tanpa dedikasi kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Mengapa? Jawabannya adalah karena pelayanan itu banyak tantangannya. Misalnya saja saudara, baru-baru ini kita merayakan Natal. Ambil contoh misalnya ketika kita membuat dekorasi gereja atau ruangan misalnya, tetapi apa yang kita lakukan ada saja orang yang mengkritik, tidak menghargai, loh kok ramai banget ini hiasannya dan lain sebagainya, komentarnya. Padahal mungkin kita sudah memikirkan mati-matian, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, tetapi bagi orang bisa menilai seenak dirinya. Nah, saudara, itu adalah merupakan pengorbanan perasaan bagi kita. Coba kita bayangkan kalau kita mengalami demikian, pasti kita akan kecewa, marah. Karena apa? Sudah kita mengerjakan tetapi dinilai kurang baik dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu hanyalah salah satu contoh tantangan yang kita hadapi di dalam pelayanan ini. Nah, karena itu saudara, tanpa dedikasi kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Tanpa pengorbanan tidak mungkin. Kita harus perlu berkorban tenaga, waktu, uang, pikiran dan lain sebagainya untuk melayani Tuhan. Nah, inilah dedikasi kita. Makanya ada banyak orang saudara, kalau banyak yang bicara maka akhirnya mundur dari pelayanan. Karena seolah-olah tidak dihargai apa yang ia kerjakan. Tetapi mari kita kembali pada prinsip firman Tuhan tadi, yaitu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hidup yang Tuhan anugerahkan dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan mari kita persembahkan lagi hidup ini bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dengan renungan firman Tuhan ini, saudara, kita kembali bersemangat di dalam melayani Tuhan tanpa pamrih, dengan menyadari bahwa hidup ini adalah bagi Tuhan. Kalau aku hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh merenungkan firman pada pagi hari ini untuk mengingatkan kami kembali akan dedikasi kami, pengorbanan kami di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu merenungkan akan hal ini, bahwa di dalam melayani Tuhan kami harus sadar ada harga yang harus kami bayar, ada pengorbanan yang harus kami relakan, mengabdikan diri kepada Tuhan yang mengasihi kami dan yang telah menyelamatkan kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, seperti hamba-Mu Rasul Paulus, di mana dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, di mana ia mempersembahkan seluruh hidupnya dan pengabdiannya, pengorbanannya
bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin hidup yang Tuhan anugerahkan ini untuk kemuliaan-Mu, untuk mengabdi bagi-Mu, bagi pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat agar memiliki hati yang selalu rindu dan punya kemauan untuk mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu dan telah menyelamatkan setiap kami. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau tinggal beberapa saat lagi kami akan mengakhiri tahun 2020. Terima kasih pertolongan-Mu kepada kami, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh mengalami keadaan seperti ini. Dan bukan hanya kami, seluruh muka bumi, seluruh manusia mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan perjuangan. Dan semuanya Tuhan jadikan supaya kami mengandalkan Engkau saja. Karena dunia ini tidak menjamin apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian, ada kekuatan, ada jalan keluar, dan ada sukacita. Berkati jemaat hari ini ya Tuhan, menjalani kehidupan supaya benar-benar mempercayakan diri kepada-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia menghadapi kesulitan ini. Tuhan, tolonglah kiranya agar rakyat Indonesia bersabar dan juga tetap tenang dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Demikian juga berkatilah para pemimpin bangsa kami, beri hikmat untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan untuk bertindak sehingga semuanya bisa berguna bagi keadaan bangsa ini sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.